Terima kasih Bapa di sorga, pagi hari ini kami datang bersujud menyembah Engkau, Amin. memuliakan Engkau, Yesus Tuhan dan Raja kami, Amin. Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi, Allah yang sangat mengasihi kami, Amin. sehingga terus memberkati kami. Terima kasih buat pujian penyembahan kami, Tuhan terus mengurapi kami, sehingga kami menjadi pemuji dan penyembah yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Allah bertata di atasnya, Allah menikmatinya, dan kami pasti akan ditolong, dibela, dan diberkati Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kami, membimbing kami, mengajar kami. Kiranya Tuhan bicara buat masing-masing kami, dan kami berdoa biar setiap kami yang imannya dibangkitkan pagi hari ini, jadi kepada kami seperti yang kami imani. Karena kami percaya Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kami siapkan hati kami mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang bisa kembali berjumpa pagi hari ini, bisa ibadah bersama, memuji Tuhan. Dan hari ini saya bicara tentang ketika keadaan sedang terdesak. Ketika keadaan terdesak, ayatnya dari 2 Tawarik pasal 33 ayat 9 sampai 17. 2 Tawarik pasal 33 ayat 9 sampai 17. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian. Judulnya adalah ketika keadaan terdesak. 2 Tawarik pasal 33 ayat 9 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan ikatan belenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon, di lembah sampai ke pintu gerbang ikan, mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu Yehuda. Ia menjauhkan ala-ala asing dan berhala-berhala dari rumah Tuhan, juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan Yerusalem, dan membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Walaupun demikian, rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. Nah, judulnya adalah ketika keadaan terdesak. Saya ambil dari ayat 12, dikatakan seperti ini, dalam keadaan yang terdesak ini. Ya, jadi saudara, konteks firman Tuhan ini berbicara tentang seorang raja yang masih sangat muda, ya kan? Kalau sudah lihat di atas masih 12 tahun kata Alkitab. Ya, jadi masih muda, dia sudah punya kuasa, dia sudah punya pemerintahan. Tetapi di masa mudanya, Raja Manasye melakukan sesuatu yang jahat. Ya kan? Berarti pesan pertama buat kita, khusus yang masih muda-muda, ya kan? Walaupun kita udah 60 tahun, jangan kita bilang sudah tua, ya kan? Bilang aja masih muda. Nah, jadi pesan pertama buat kita, hati-hati buat orang-orang yang berjiwa muda. Ya. Usia 50 tapi berjiwa muda. Nah, ini sangat berbahaya. Dia bisa melakukan kejahatan, dia bisa punya posisi, tapi melakukan kejahatan di mata Tuhan. Dari sini saya tangkap, ya kan? Orang bisa saja menjadi Kristen. Orang bisa saja punya kedudukan.
tetapi hatinya belum tentu benar. Dan luar biasa Bapak Ibu kalau kita perhatikan ayat itu, sampai dikatakan Manasye menyakiti hati Tuhan, melukai hati Tuhan. Ya, Bu, kalau hati suami sakit, luka, kira-kira aman nggak? Bodoh. Walaupun bulan muda belum tentu mengucur, ya. Ya sama, kalau hati seorang istri tersakiti, wah bahaya. Saya percaya ketika kita saling menyakiti, maka urapan, maka kuasa, maka berkat Tuhan tidak mengalir. Ya kan? Jadi jangan sampai kita punya posisi, jangan sampai kita punya jabatan, tetapi kita pakai justru mendukakan, justru melukai hati Tuhan. Saudara kalau lihat dosa Manasye, itu di ayat 3, ayat 2 sampai 9, dahsyat sekali dosanya. Padahal siapa sih bapaknya Manasye? Bapaknya Manasye kan Hizkia. Seorang raja yang sangat takut akan Tuhan. Tetapi bahaya banget loh. Orang tuanya sangat rohani, tetapi anaknya bunuh parah. Ya kan? Jadi kalau lihat dosanya di ayat 2 sampai ayat 9, di situ dikatakan Manasye melakukan dosa yang sangat jahat di mata Tuhan, perbuatan keji, bahkan lebih jahat dari bangsa-bangsa. Dia mempersembahkan korban kepada Baal, dia membuat mesbah-mesbah kepada Baal. Ya kan? Dia menyembah tentara langit, dia memanggil para arwah, dia memanggil para peramal. Luar biasa ini dosanya. Ya kan? Sehingga ini menyakiti hati Tuhan. Berarti saya perhatikan ada kalanya dosa-dosa, ya kan, kejahatan kita menyakiti hati Tuhan, dan itu bisa membawa keadaan kita pada keadaan yang terdesak. Tetapi ayat selanjutnya saya perhatikan bahwa walaupun Manasye dan rakyat Israel sedang melakukan kejahatan, tetapi Allah masih mengasihi mereka. Allah masih berfirman kepada mereka. Tetapi memang karena mereka sudah keras hati, Alkitab berkata mereka tidak mendengarkan Tuhan. Ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mengingat Tuhan kita, luar biasa kasih. Walaupun kita sudah jahat, walaupun kita melakukan hati yang menyakiti hati Tuhan, tapi Alkitab bilang Allah masih mengasihi, Allah masih berfirman pada mereka. Saudara, ini bulan-bulan Natal, ya kan? Saya kemarin sedang lihat grup kita Zoom, ya kan? Saling ngirim-ngirim pohon Natal, ya kan? Akhirnya Pak Dedi kirim pohon rambutan. Itu juga lebih mantap itu, karena bisa dinikmati secara nyata. Jadi saya senang. Gini, kita kalau merayakan Natal, kita kan memperingati kasih Tuhan yang luar biasa. Di mana mungkin kita dulu, dulu kita bajingan, dulu kita orangnya rusak, dulu kita orangnya seorang pendosa. Tetapi di saat Natal ini kita bersyukur, Allah masih berfirman kepada kita. Bahkan bukan Allah cuma berfirman, Allah membuktikan kasih-Nya dengan datang ke dunia yang berdosa, datang menjumpai saudara dan saya, supaya kita meresponinya, supaya kita menanggapinya, supaya kita menerimanya, sehingga kita bisa diselamatkannya. Tetapi saudara, Manasye dan rakyat orang Israel, walaupun Tuhan mengasihi, walaupun Tuhan berfirman, mereka tidak mendengarkannya. Dan dengar baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan sudah bicara dengan jelas, dengan keras kepada seseorang, tetapi dia tidak menghiraukannya, itulah awalnya Tuhan mendatangkan bencana, itulah awalnya Tuhan mendatangkan kecelakaan dalam hidup kita. Ini luar biasa ya. Allah mengasihi, tetapi dia juga bisa murka. Murkanya ditunjukkannya kepada Manasye dan rakyatnya, sehingga Alkitab bilang, lalu Tuhan mengirimkan atau mendatangkan panglima-panglima untuk menangkap Raja Manasye. Lalu dia diikat, lalu ditawan ke negara Babel. Artinya apa Bapak Ibu? Mungkin saja banyak persoalan yang kita hadapi. Mungkin saja kita menghadapi keadaan-keadaan yang membuat kita sangat terdesak. Bukan karena Tuhan nggak mengasihi kita. Bukan karena Tuhan nggak berbicara buat kita, tetapi karena kita mengeraskan hati kita. Itu sebabnya Alkitab berkata, kalau Tuhan mendengarkan atau memperdengarkan suaranya, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, Alkitab bilang, jangan keraskan hati. Saudara, memang mendengarkan teguran Tuhan nggak gampang, nggak mudah. Karena memang kita manusia yang punya perasaan. Ya kan? Betul nggak? Ya kan?
Sebetulnya niat orang bagus mengingatkan kita. Karena dia mengasihi kita. Tetapi karena kita mengeraskan hati, sehingga teguran Tuhan, sehingga nasihat Tuhan, sehingga pimpinan Tuhan tidak jadi dalam hidup kita. Jadi saudara garis bawahi, ternyata ada banyak kejadian, ada banyak situasi yang membuat kita sangat tertekan, membuat kita sangat mengalami kesedihan, membuat kita sangat mengalami kelemahan. Bukan karena Tuhan nggak mau menolong, tetapi justru kita nggak mau mendengarkan suara Tuhan. Tetapi saya bersyukur Bapak Ibu waktu saya pelajari ayat ini. Tuhan itu memang Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang murah hati. Nggak membiarkan umatnya selamanya dalam keadaan terdesak. Nggak membiarkan umatnya selamanya dalam keadaan tertekan. Ketika kita mulai datang kepada Tuhan, maka ada janji pemulihan. Ada janji akan diangkat oleh Tuhan. Dipulihkan kembali keadaan Manasye dan rakyat Israel. Karena itu pertanyaan sederhana, bagaimana bebas dari keadaan yang terdesak? Ada 4. Yang pertama adalah ayat 12 dikatakan seperti ini. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyang. Berarti yang pertama, untuk melihat pertolongan Tuhan ketika kita sedang menghadapi keadaan yang terdesak, Alkitab bilang, maka ia sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi ada kontras ya Bapak Ibu ya. Ketika Manasye meninggikan diri, ketika dia merasa udah nggak butuh Tuhan, oh gue kan raja muda, gue kan hebat, tanpa Tuhan juga saya bisa. Akhirnya saudara dikasih Tuhan, dia melakukan sesuatu yang jahat. Ya kan? Tetapi luar biasa bahwa ketika Raja Manasye ya kan mulai merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mungkin dia mulai menangis di hadapan Tuhan. Alkitab bilang Tuhan mulai memulihkan keadaannya. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika seseorang merendahkan diri di hadapan Tuhan, ternyata itu bisa melunakkan hati Tuhan. Ya kan? Saya bisa bayangkan kalau suami salah sama istri, ya kan? Kalau sampai dia pegang kakinya, aduh aku minta maaf, atau sebaliknya istri lagi marah sama suami, ya kan? Itu bisa melunakkan hatinya loh, ya kan? Walaupun sebetulnya hatinya masih kesel, ya kan? Tapi ketika dia mulai merendahkan diri, dia mulai minta maaf, ya hatinya mulai bilang, wah saya akan berikan kembali kesempatan. Jadi untuk kita bisa dipulihkan dari keadaan yang terdesak, dari keadaan yang sangat mendekan, modal pertama adalah harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri berarti tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan kemampuan kita, tidak mengandalkan jabatan kita. Orang yang merendahkan diri menyadari bahwa apapun yang dia punya hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita bersyukur. Kalau kita diberkati, kalau kita ada jabatan, posisi dalam pelayanan, ya kita bersyukur. Tapi ayo kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Karena saya diberkati lewat ayat ini. Merendahkan diri, membuat hati Tuhan dilunakkan. Saudara bayangkan kalau hati Tuhan sedang lunak. Kalau hati Tuhan sedang lembut. Maka dari kelembutan hatinya akan mengalir kasih. Akan mengalir hal-hal yang indah. Hal-hal yang baik dalam hidup kita. Tadi malam saya melayani seorang pengusaha yang hampir bangkrut. Sudah banyak utang. Dia bilang, Pak Pendeta, saya mau jadi pre-thinker. Karena dia bilang, ternyata lebih diberkati orang yang mengandalkan dukun-dukun. Lebih diberkati orang yang ateis. Wah, saya bilang, justru saya bilang, yang pertama, Bu, kesalahan ibu yang pertama adalah karena ibu meragukan Tuhan. Kenapa? Bukankah Alkitab kita bilang, orang yang bimbang, jangan berharap mendapatkan apa-apa di mata Tuhan. Jadi gini, dia masih berdoa, dia masih beribadah, dia masih mempersembahkan korban. Tetapi sebetulnya dia masih mengandalkan kekuatannya. Ya kan? Jadi yang pertama supaya kita bisa dipulihkan dari keadaan yang terdesak, ayo merendahkan diri. Kita sadar bahwa kalaupun kita diberkati, kita bukan siapa-siapa, semua karena kemurahan Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bebas atau dipulihkan dari keadaan yang terdesak? Yang kedua ayat 13. Katakan seperti ayat 13. Dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawa kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Berarti yang kedua, untuk memulihkan keadaan yang sangat terdesak,
Yang kedua adalah berdoalah kepada Tuhan. Betul nggak? Ayat ini bilang, dan ia berdoa kepadanya. Memang berdoa bukan sekedar kata-kata. Sama seperti ibu-ibu yang saya layani tadi malam. Dia sih berdoa. Bahkan dia bilang, saya doa puasa sih Pak Pendeta. Saya sih setiap pulang gereja saya dengarin sih YouTube Pak Gilbert, Pak Pendeta. Loh, masalahnya adalah dia berdoa tapi dia punya kebimbangan. Ya kan? Nah, tetapi dalam ayat ini dijelaskan kepada kita bahwa ketika Raja Manasye merendahkan diri, lalu dia berdoa, Alkitab bilang Allah mendengarkan doanya, Allah menjawab doanya, Allah memulihkan keadaannya. Berarti buat saya Bapak Ibu, seorang yang berdoa dengan rendah hati pasti punya kesaksian yang hidup di alam nyata. Jadi doa itu bukan hanya sekedar komat kamit, doa itu bukan sekedar perkataan di alam roh yang nggak jelas. Doa itu mengerjakan sesuatu, kalau bahasa saya begini, apa yang tidak terlihat di alam roh. Kan di alam roh ini banyak berkat, di sorga banyak berkat. Tetapi doa bisa mengubahnya menjadi sebuah kenyataan. Karena itu buat saya gini, sebuah masalah, sebuah tragedi, ketika seseorang menyebut, saya ini rajin doa, saya ini rajin doa puasa, tetapi tidak punya pengalaman dengan doanya. Saudara, harusnya kalau doa kita dahsyat, bukan cuma untuk doa kita, tetapi ketika kita berdoa untuk orang lain pun pasti ada berkat, pasti ada pertolongan Tuhan. Berarti Bapak Ibu, sepanik apapun keadaan kita hari-hari ini, sesulit apapun keadaan kita, seterdesak apapun keadaan kita, sampai kita bilang, waduh nggak bisa ditolong lagi, ini semua sudah terikat. Menarik nih ayat 13. Lalu Manasye berdoa kepada Tuhan, dan Alkitab mencatat Allah mendengarkan doanya. Yang ketiga, bagaimana supaya kita dibebaskan dari keadaan yang terdesak? Ayat yang ke-15. Saya coba bacakan buat kita. Dikatakan seperti ini, ayat 15. Ia menjauhkan ala-ala asing dan berhala-berhala dari rumah Tuhan, juga segala mesbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan di Yerusalem, dan membuangnya keluar kota. Berarti yang ketiga, bagaimana supaya keadaan kita bebas dari keadaan terdesak? Yang ketiga adalah harus membuang segala berhala-berhala dan membangun mesbah Tuhan. Ini sangat penting. Kehancuran Raja Manasye karena dia terjebak penyembahan kepada berhala-berhala. Bahkan dahsyat sekali doa Manasye. Dia membangun berhala-berhala di mesbah Tuhan. Nah, ini yang jadi masalah. Ya kan? Rumah Tuhan dibuatnya jadi mesbah berhala. Tetapi dia bertobat, dia jauhkan semua berhala-berhala. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di zaman perjanjian lama, memang berhala lebih kelihatan kepada penyembahan-penyembahan, kepada patung-patung, kepada dewa-dewa. Tetapi di perjanjian baru, berhala-berhala sangat lembut. Setan menawarkan berhala-berhala modern. Ya kan? Ada orang yang memberhalakan hobinya. Ada orang yang memberhalakan apa yang dia punya. Apa itu berhala? Berhala adalah sesuatu yang kita anggap lebih tinggi dari Tuhan. Berhala adalah sesuatu yang kita perlakukan lebih tinggi dari Tuhan. Artinya gini, kalau kita membuat siaran televisi, tontonan kita lebih tinggi nilainya daripada berdoa atau baca Alkitab kepada Tuhan, itu jadi berhala. Itu jadi ikatan. Ya kan? Jadi makanya Yesus bilang tidak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan dan Mammon. Mungkin kita orang Kristen, mungkin kita pelayan, kita nggak sujud menyembah berhala-berhala. Tetapi Yesus menegaskan bahwa berhala di akhir zaman bisa Mammon, bisa uang. Nah, ini yang ngeri nih. Ya kan? Saya paling takut kalau praduga saya, praduga ya, bukan sebuah bukan asumsi, bukan praduga itu kan boleh, tapi nggak melanggar hukum. Saya paling takut kalau banyak di area ini hamba-hamba Tuhan terjebak. Dia melayani di gereja, tetapi bisa terjebak di area berhala modern ini, berhala mamon-mamon ini, berhala tuan-tuan yang jahat. Karena itu dikatakan di sini menjauhkan berhala-berhala. Berarti hati kita, hidup kita, semua kita persembahkan kepada Tuhan, maka keadaan terdesak akan
kita lihat. Tetapi yang mendasar adalah jangan sampai kita orang percaya, tapi kita masih mempercayai kuasa dukun-dukun. Jangan sampai kita orang percaya masih mempercaya horoskop, masih mempercayai jimat-jimat, ya kan? Tetapi yang perlu kita waspadai adalah bahwa setan menawarkan berhala-berhala modern, yaitu berhala-berhala kesenangan dunia, berhala-berhala pemuasan hawa nafsu, berhala-berhala yang mempertuankan yang bukan Tuhan. Ya, jadi jauhkan segala berhala-berhala dari hidup kita. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana supaya kita bebas dari keadaan terdesak? Ayat 16 sampai 17 dikatakan seperti ini. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Walaupun demikian, rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. Yang keempat, bagaimana supaya kita dipulihkan dari keadaan terdesak? Yang keempat adalah kita harus membangun mezbah dan mempersembahkan korban. Sangat jelas ini. Oh Pak Pendeta, saya kan ada mezbah gereja Pak, sesama pekerja. Loh, itu mezbah gereja. Pertanyaannya, kita punya mezbah nggak di rumah? Ya kan? Karena di zaman perjanjian baru, mezbah atau bait suci memang ada di Yerusalem. Tetapi di perjanjian baru, mezbah di seluruh area hidup kita. Di kantor kita juga harus ada mezbah. Karena mezbah itu bukan bicara soal gedung. Ya kan? Mezbah itu soal bagaimana penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, jadi luar biasa ini. Manase menjadi sangat radikal dari yang tadinya dia terjebak kepada penyembahan berhala. Sekarang dia bangunnya mezbah, dibangunnya bait suci. Lalu semua jemaat beribadah kepadanya. Lalu kita bilang mereka mempersembahkan korban. Saudara, ini yang menjadi persoalan. Karena ibu-ibu yang saya layani tadi malam, dia bilang, saya kan ibadah rajin Pak, berdoa puasa Pak, saya juga memberikan persembahan Pak. Sebetulnya apa sih korban yang Tuhan mau dari hidup kita? Kalau di perjanjian lama kan banyak korban, ada penghapus dosa, ada penghapus salah, ada korban, pokoknya korban bakaran, banyak di perjanjian lama. Tetapi di perjanjian baru korban itu satu. Apa kita bilang? Persembahkanlah hidupmu sebagai korban persembahan hidup yang, jadi sebetulnya yang Tuhan mau hidup kita ini jangan sampai kita ada orang yang terjebak membujuk-bujuk Tuhan, memberikan persembahan untuk menyogok supaya dia bebas dari keadaan yang terdesak. Padahal sebetulnya hidup kita yang kita persembahkan di mezbah Tuhan. Makanya ada pujian, ku bawa hidupku Tuhan ke tempat kudus-Mu Tuhan. Itu luar biasa. Jadi untuk kita bisa terdesak, untuk kita bisa bebas dari terdesak, bukan sekedar kualitas doanya, bukan sekedar kualitas pujiannya, bukan sekedar kualitas khotbahnya, tetapi kualitas hidup kita yang selalu melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan, yang selalu melakukan apa yang membuat kita semakin kudus, semakin berkenan kepada Tuhan. Karena Alkitab bilang, kejarlah kesucian dan kekudusan, karena hanya orang yang suci yang bisa melihat Tuhan. Intinya gini, orang bisa saja ibadah, rajin ibadah, tapi belum tentu mengalami Tuhan. Kenapa? Karena orang yang ibadah belum tentu mempersembahkan hidupnya. Tapi memang Bapak Ibu harusnya, normalnya adalah ibadah itu adalah sebuah sarana untuk kita semakin mengerti firman Tuhan. Semakin kita didewasakan, semakin kita sempurna kepada Tuhan. Pada ujungnya, ketika kita berkenan kepada Tuhan, saya percaya Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk menolong hidup kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya simpulkan. Sebagai orang Kristen, kita masih bisa mengalami keadaan yang terdesak. Keadaan yang terdesak bisa karena dua hal. Satu, kita terdesak karena diizinkan Tuhan sebagai ujian untuk menguatkan iman kita. Bisa saja. Seperti Ayub mengalami keadaan yang sangat terdesak. Tapi Tuhan izinkan untuk memurnikan, untuk membersihkan, untuk membuat menjadi bencana yang hebat di mata Tuhan. Gak apa-apa. Roh Kudus pasti bicara buat kita kok. Kalau kita terdesak karena memang ingin Tuhan menggarap hidup kita, pasti Tuhan bilang kok, nah, saya mengizinkan itu untuk kamu semakin berkenan. Nah, tapi ada kejadian yang kedua. Kenapa kita terdesak? Karena dosa-dosa kita, karena kesalahan kita. Manasya terdesak karena kesalahannya. Rakyat Israel terdesak karena dosa mereka. Dan Tuhan mengasihi. Walaupun mereka sedang berdosa, Tuhan masih bicara, Tuhan mengasihi mereka. Karena itu ketika kita sedang mengalami keadaan terdesak,
Kita perlu evaluasi diri. Kita perlu datang kepada Tuhan. Dan saya percaya, tidak ada keadaan yang terlalu sulit, terlalu berat yang membuat kita nggak bisa dipulihkan. Pasti bisa. Keadaan serusak apapun, Tuhan bisa pulihkan. Yang penting, kita lakukan 4 hal. Yang pertama, sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lepaskan semua andalan. Jangan andalkan berhala, jangan andalkan orang lain. Lunakkan hati Tuhan dengan merendahkan diri. Yang kedua, berdoa dengan sungguh kepada Tuhan. Yang ketiga, menjauhkan segala berhala-berhala. Berhala-berhala modern. Lalu yang keempat adalah membuat mezbah dan mempersembahkan korban. Hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Apapun keadaan kita percaya Tuhan berdaulat atas hidup kita. Bapa di sorga, terima kasih buat firman Tuhan yang menguatkan kami, yang membangkitkan iman kami. Bahwa kalau saat ini kami sedang mengalami keadaan yang terdesak, mungkin bukan keadaan ekonomi, mungkin keadaan secara rohani kami sedang terdesak, karena kami tidak mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan, karena kami tidak mengalami karunia-karunia, karena kami tidak merasakan hadirat urapan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami mendesak Tuhan supaya hidup kami dipulihkan kembali, baik secara jasmani maupun rohani. Tuhan tolong kami Bapa, Tuhan tahu kami, dan kami percaya Tuhan selalu memberikan yang baik, yang luar biasa bagi anak-anak yang selalu berharap kepada Tuhan. Dan jadilah kepada kami menurut kekayaan, menurut kuasa, menurut kemuliaan, dan hal-hal yang indah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga buat pimpinan Tuhan dalam ibadah gerbang pagi hari ini. Semua berjalan dengan baik. Kami kembalikan segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Dan kami doakan buat setiap hamba Tuhan yang melayani di gerbang pagi, setiap pengurus yang Tuhan percayakan, Tuhan berikan kami hikmat, Tuhan senantiasa mengurapi kami, sehingga kami dengan roh yang menyala-nyala, mempersembahkan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan, sehingga melalui ibadah ini banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapak. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini, yang biar kiranya Tuhan mencurahkan berkat-Mu. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari arahkan iman-Mu, dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan pimpinan, penyertaan pengurapan Roh Kudus, turunlah ke atasmu mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus Tuhan yang menerima berkat, sama-sama katakan amin.